Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Tripanca Yoga pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Energi dan perubahannya. Energi bisa berubah. Oke, ada yang tahu apa itu energi? Menurut kalian, contoh-contoh energi dalam kehidupan apa sih? Ya, betul, energi listrik, energi apa lagi? Energi air. Oke, betul. Oke, sebelum kita menyampaikan materinya, kita akan belajar tentang enggak, maaf, tentang poin-poinnya dulu nih. Yang pertama adalah secara fisika energi. Kita akan belajar tentang perubahannya dan juga teori. Lalu yang kedua adalah secara kimia. Kita akan belajar tentang reaksi kimia pada perubahan di fotosintesis dan juga energi-energi yang berada di dalam tubuh manusia. Lalu yang ketiga adalah secara biologis. Tentunya kita akan belajar tentang bagaimana fotosintesis itu terjadi. Secara umum, energi itu merupakan usaha yang dapat melakukan suatu perubahan kepada benda yang diakibatkan oleh usaha tersebut. Misalkan nih, ada sebuah mobil yang didorong. Nah, perubahan yang terjadi adalah tentu saja posisi dari mobil itu dari titik A ke titik B. Lalu energi yang dapat kita lihat adalah energi dari si pendorong ini mengeluarkan berapa banyak energi untuk mendorong mobil mobil dari titik A ke titik B. Secara umum, energi memiliki rumus yaitu W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha yang dapat didapatkan dari hasil gaya dikali jarak. Contohnya adalah tadi mobil ya, besarnya usaha yang dikeluarkan oleh orang tersebut itu didapat dari perkalian antara gaya yang diberikan oleh orang tersebut kepada mobil dan perubahan posisi mobil dari titik A ke titik B gitu. Lalu berikutnya adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua adalah energi kinetik, ketiga energi mekanik, ketiga adalah energi listrik, keempat, lalu selanjutnya adalah energi panas, lalu energi kimia, selanjutnya energi nuklir, dan ada energi cahaya dan juga bunyi. Di kehidupan sehari-hari kita nih, yang paling sering kita temui adalah yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja dan mengalir di alat-alat listrik. Lalu ada energi panas di alat-alat rumah tangga juga ada, untuk menanak nasi, untuk membuat makanan, oven, microwave, dan sebagainya. Lalu ada energi kimia yang dihasilkan oleh atom-atom baik dari makhluk hidup maupun dari benda-benda yang ada. Lalu ada energi nuklir yang sumbernya itu adalah radioaktif dari uranium dan plutonium. Reaksi-reaksi
yang terjadi antara uranium dan plutonium ini berubah menjadi sebuah energi yang bisa dirubah lagi ke energi yang lainnya seperti energi listrik, energi panas dan sebagainya. Lalu ada energi cahaya yang bisa kita lihat dari alat-alat seperti senter, alat-alat seperti lampu dan sebagainya. Lalu ada energi bunyi yang dihasilkan dari perubahan energi listrik ke energi getaran, biasanya ditemukan di speaker ataupun alat-alat musik lainnya. Lalu kita akan belajar tentang energi yang secara umum, yaitu adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda bergerak, dibagi menjadi dua bagian, yaitu energi kinetik transisi dan juga energi titik sentrifugal. Energi kinetik transisi itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak transisi, bergerak secara sejajar atau linear, gimana ya, satu garis atau lintasannya lurus. Sedangkan kalau energi kinetik di benda sentrifugal itu lintasannya adalah melingkar. Contohnya adalah ketika bermain apa ini namanya, lempar batu menggunakan tali. Kalau misalkan batu dan tali gini lalu kita putar-putar, maka semakin kencang kita memutar maka akan semakin lebar lintasan putarnya dan semakin cepat putarannya. Kalau kita lepaskan maka akan terjadi lintasan lurus yang itu akan sebanding dengan jaraknya, akan berbanding lurus dengan gaya putar yang ada. Lalu energi potensial sendiri ini adalah energi yang terpendam dalam benda tersebut. Tidak hanya energi dalam diri manusia seperti cakra atau yang lainnya, tapi ini adalah energi yang ada dari benda tersebut bergantung dengan posisinya. Jadi misalkan ada bola A itu berada di dasar tanah, maka energi potensialnya itu adalah 0. Sedangkan ketika mencapai ketinggian tertinggi, maka bola A tersebut mencapai energi potensial maksimal. Contohnya gini, misalkan seseorang lagi ngetapel dari sini. Nah, di sini ini bolanya adalah energi potensialnya 0. Lalu kita tembakkan, des, lalu kan muncul ke atas, maka pada saat titik, misalkan ke atas nih, pada titik ini batu, misalkan batu kan dari sini tadi nah ini paling atasnya ini, maka benda tersebut maksimal, energi potensialnya maksimal. Lalu kan akan turun. Nah, turun gini energi potensialnya akan menurun juga. Jadi menurun sampai ke dasar baru 0. Tadi kan di atas paling pucuk, paling tinggi dari ketapelnya itu, ini maksimal. Lalu turun, semakin turun semakin berkurang. Sekarang ini 5, 4, 3, 2, 1, duar, kayak bom aja. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas, tadi kan secara fisika sudah, perubahannya belum ya. Perubahannya contohnya adalah alat setrika
alat setrika itu menggunakan energi listrik sebagai bahan bakar lalu mengeluarkan energi panas sebagai outputnya. Perubahan energi dalam setrika ini terjadi karena ketika elemen panas pada setrika ini dialirkan listrik akan menghasilkan sebuah panas. Lalu kita akan belajar tentang lampu. Lampu ini adalah energi listrik menjadi energi panas dan cahaya, terutama untuk bohlam yang menggunakan filamen ya. Energi listrik yang mengalir akan membuat filamen ini menyala. Nah, nyala dari filamen ini merupakan cahaya, sedangkan lampu itu kan bentuknya ada kacanya gitu yang bohlam. Nah, bohlamnya itu akan menjaga filamen ini dari oksigen yang ada di luar, sehingga filamen akan awet dan tidak teroksidasi itu, namun akan menjadi panas. Lalu alat yang selanjutnya adalah speaker. Speaker ini adalah alat rumah tangga yang biasanya digunakan untuk mengeraskan volume. Biasanya yang senang jedak-jeduk, yang senang rock-rockan ini suka banget ini pakai speaker. Ataupun kalau misalkan warung-warung gitu biar agak rame, biasanya pakai speaker. Speaker ini dari energi listrik menjadi energi getaran. Getaran ini dihasilkan oleh koil dari speaker yang akan menggetarkan membran speaker. Nah, membran speaker ini yang bergetar akan menimbulkan suara. Lalu selanjutnya adalah turbin. Turbin ini misalkan nih kita belajar tentang turbin pada PLTA, turbin air. Energi potensial air kan tadi energi potensial tergantung dari posisi bendanya. Misalkan turbinnya di sini, lalu ada air ke sini. Di sini kan otomatis tinggi ya, lalu kan terjun atau mengalir, maka akan memutar turbin tersebut. Turbin yang berputar akan menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik ini nanti akan diteruskan melalui poros ke magnet-magnet yang ada pada turbin. Nah, magnet-magnet ini akan menghasilkan listrik yang akan ditampung di baterai. Jadi awalnya itu energi potensial listrik, listrik potensial air, lalu akan bertemu dengan turbin. Turbin itu akan berputar, kan kincir berputar sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik tadi diteruskan ke magnet yang ada di turbin tersebut. Magnet yang berputar akan menghasilkan medan listrik. Nah, medan listrik ini akan dialirkan menjadi arus listrik ke baterai-baterai yang ada di PLTA tersebut. Jadi kan secara fisika. Sekarang energi menurut biologisnya itu apa sih? Ini saya gabung saja energi menurut biologis dan kimia, karena hampir sama. Energi ini secara kimia dan biologis, yang pertama kali kita terkoneksi dengan kata-kata energi secara kimia dan biologis itu adalah energi hidup kita, yaitu energi seperti untuk mencangkul kita butuh apa,
makanan. Nah, makanan ini mengandung gizi-gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, ada vitamin, mineral, yodium dan sebagainya. Energi tadi itu dicerna oleh tubuh kita. Makanan-makanan dicerna oleh tubuh kita dan menjadi sebuah energi. Jadi energi menurut biologis adalah energi yang digunakan untuk metabolisme tubuh maupun bisa disimpan dalam tubuh. Sama aja kayak energi secara kimia, hampir-hampir mirip. Tapi beda kalau energi kimia dengan energi secara kimia. Kalau energi kimia kan tadi energi yang dihasilkan oleh atom-atom. Kalau energi secara kimia itu ada sangkut pautnya dengan energi secara biologis. Lalu ada nggak sih perubahan energi secara biologis? Tentu saja ada. Contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis itu menggunakan bahan utama adalah zat hara dan air. Zat hara ini adalah suatu komponen kimia yang berada di dalam tanah dan juga air ya. Nah, lalu dengan adanya bantuan energi cahaya dari matahari dan juga dan juga klorofil, maka bahan-bahan tersebut itu bisa dimasak menjadi karbohidrat dan juga oksigen. Ini nanti dikeluarkan ke oksigennya dikeluarkan ke lingkungan sekitar, sedangkan karbohidratnya disimpan di dalam tubuh tumbuhan gitu. Oke, udah. Tadi secara energi secara kimia, energi secara biologi, dan energi secara fisika sudah kita pelajari dengan seksama. Yang paling penting di sini adalah gimana kita mengklasifikasikan energi-energi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita mengetahui bagaimana proses fotosintesis terjadi, bagaimana dari awalnya fotosintesis, lalu dan juga bagaimana tubuh kita mendapatkan energi dari makanan yang tentunya mengandung zat-zat kimia. Zat-zat kimia yang saya maksud adalah zat-zat gizi yang seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kesimpulan daripada materi pada pagi hari ini ialah energi memiliki beberapa macam bentuk. Yang pertama, energi secara kimia, secara fisika, dan secara biologis. Lalu macam-macam energi secara fisika juga ada beberapa macam, seperti tadi yang saya sebutkan, energi potensial, energi listrik, energi mekanik, energi kinetik, energi panas, dan sebagainya. Lalu yang akan saya tekankan adalah energi tidak bisa dirubah maupun dibentuk maupun dimusnahkan, namun energi dapat dirubah bentuknya. Saya rasa cukup sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.